Oke, selamat datang kembali para investor. Sebagai mentor Anda, hari ini kita akan coba membedah satu perusahaan yang menarik banget. Di saat pasar lagi serba nggak pasti, perusahaan ini justru kelihatan lagi berlayar dengan kecepatan penuh. Yuk kita langsung mulai analisis mendalamnya. Nah, ini dia pertanyaan yang ada di benak kita semua kan? Dan untuk pembahasan kali ini, kita akan coba cari jawabannya dengan melihat satu studi kasus yang menarik. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari atau yang kodenya ILPI. Kita lihat, apakah dia benar-benar jawabannya? Agar pemahaman kita komplit, kita akan bedah LPI ini secara terstruktur layaknya seorang analis profesional. Kita mulai dari melihat kondisi pasarnya, lalu kita kenalan dengan LPI, kita bongkar mesin pertumbuhannya, cek kondisi keuangannya, dan yang terakhir, kita timbang antara resiko dan potensinya. Oke, babak pertama. Kita harus paham dulu, kenapa sih kita ngomongin sektor ini sekarang? Jawabannya sederhana, ada angin pendorong yang lagi kenceng banget. Pasar global untuk kapal penunjang lepas pantai atau biasa disebut OSV lagi mengalami kelangkaan yang cukup serius. Coba perhatikan angka-angka ini. Gampangnya gini, ada dua cerita penting di sini. Pertama, kapal-kapal yang ada makin sibuk, tingkat penggunaannya hampir penuh. Kedua, perusahaan-perusahaan energi raksasa berencana belanja 32% lebih banyak di tahun 2026. Nah, ini kan resep sempurna. Permintaan bakal meledak, tapi barangnya, yaitu kapal, terbatas. Artinya apa? Siapa yang punya kapal, dia yang pegang kendali harga. Dan inilah inti masalahnya, atau lebih tepatnya inti peluangnya. Armada kapal di seluruh dunia itu makin tua, ibaratnya sudah uzur. Tapi anehnya, yang bikin kapal baru malah sedikit banget. Kelangkaan inilah yang jadi daya tawar yang luar biasa. Perusahaan yang punya armada modern, nah merekalah yang punya keuntungan besar. Panggungnya sudah siap. Sekarang kita sorot bintang utamanya. Bagaimana ELP, sebuah perusahaan yang sudah bertransformasi total, menempatkan dirinya untuk menangkap peluang emas ini? Perjalanan ELP ini benar-benar sebuah evolusi. Dari pemain regional, mereka pelan-pelan membangun ekosistemnya sendiri, sampai puncaknya adalah momen IPO di tahun 2022. Nah, momen inilah yang ngasih mereka bahan bakar roket untuk melakukan ekspansi agresif yang kita lihat sekarang. Jadi, gimana persisnya cara LPI memanfaatkan peluang pasar ini? Well, mereka punya mesin pertumbuhan yang menyala dari berbagai silinder. Mari kita bongkar satu persatu. Pilar pertama strateginya adalah komitmen modal yang gila-gilaan. Kita bicara soal belanja modal atau capex sebesar 1,5 triliun rupiah untuk tahun 2026. Ini bukan sekedar investasi, ini adalah sebuah pernyataan. Mereka serius mau jadi pemain utama di pasar. Dan coba lihat, fokus mereka itu tajam banget. Hampir 80% dana dari rights issue mendatang, itu tujuannya cuma satu, beli lebih banyak kapal. Mereka tahu persis di mana harta karunnya, yaitu di kelangkaan armada. Dan mereka menembakkan semua sumber daya mereka ke sana. Tapi ini bukan soal borong kapal membabi buta ya. Ini ekspansi yang cerdas. Sambil menambah jumlah kapal, mereka juga masuk ke layanan-layanan yang margin keuntungannya lebih tebal, seperti pekerjaan bawah laut. Di saat yang sama, mereka mengunci pendapatan lewat kontrak-kontrak jangka panjang. Jadi, ini strategi ganda. Kejar pertumbuhan tinggi sambil bangun fondasi yang stabil. Dan ini dia bukti nyatanya. Kontrak selama 18 tahun. Di industri yang biasanya sangat fluktuatif, bisa punya visibilitas pendapatan selama itu tuh hampir nggak pernah terdengar. Buat kita sebagai investor, ini artinya risiko dari rencana ekspansi besar mereka jadi berkurang drastis. Cerita pertumbuhan yang agresif memang selalu seru untuk didengar. Tapi investor yang bijak akan selalu cek kesehatan mesinnya. Mari kita intip kondisi keuangan perusahaan ini. Kalau dilihat sekilas, angka tahun 2025 kok kayaknya turun ya? Nah, disinilah kecerdasan seorang investor diuji. Ini adalah penurunan yang direncanakan. Mereka sedang dalam masa transisi, melepas kontrak lama untuk bersiap menjalankan kontrak baru yang nilainya jauh lebih besar. Ibaratnya mundur satu langkah untuk bisa melompat 10 langkah ke depan di tahun 2026. Nah, ini angka yang paling bikin saya sebagai analis tertarik. Debt to equity ratio atau DR-nya cuma 0,25 kali. Ini artinya apa? Utang mereka itu kecil banget dibandingkan modal sendiri. Neraca keuangannya sehat banget. Mereka punya ruang gerak yang super luas untuk tumbuh tanpa pusing mikirin beban utang. Dan ini bukan cuma interpretasi kita loh. Pihak manajemen sendiri sudah mengkonfirmasi hal ini. Buat kita sebagai investor, ini semacam jaminan bahwa resiko gagal bayar utang itu sangat rendah dan hubungan perusahaan dengan para bankirnya juga baik-baik saja. Ini dia bukti pamungkasnya.
Di saat mereka lagi jor-joran investasi buat masa depan, mereka masih bisa dan bahkan meningkatkan pembayaran dividen. Ini menunjukkan kalau arus kas mereka itu kuat banget. Saking kuatnya bisa mendanai ekspansi sekaligus memanjakan pemegang saham. Ini adalah ciri perusahaan yang sangat sehat. Tentu saja, tidak ada investasi yang bebas risiko. Seorang mentor yang baik harus selalu menunjukkan dua sisi koin. Jadi, mari kita timbang tantangan yang ada secara adil dan seimbang dengan potensinya. Kita perlu waspada terhadap dua jenis risiko. Pertama, faktor eksternal yang di luar kendali mereka, seperti harga BBM dan gejolak geopolitik. Kedua, ada tantangan internal, yaitu dilusi saham. Ini adalah konsekuensi dari strategi pendanaan mereka, yang artinya porsi kepemilikan kita sebagai pemegang saham lama akan sedikit berkurang. Pembahasan ini membawa kita ke soal harga. Valuasi LPA saat ini memang tergolong premium, ini bukan saham murah. Pasar memperlakukannya sebagai growth stock. Anggap saja begini, Anda membayar harga yang lebih tinggi hari ini karena Anda bertaruh pada potensi keuntungan yang jauh lebih besar di masa depan, yang akan dihasilkan dari semua ekspansi dan kontrak raksasa yang sudah mereka amankan. Pada akhirnya, inilah pertaruhan intinya. Di satu sisi, kita punya peluang pasar yang luar biasa, mesin pertumbuhan yang solid, dan raca keuangan yang kokoh. Tapi di sisi lain, ada risiko eksternal dan valuasi yang sudah tinggi. Pertanyaan untuk Anda sebagai investor adalah, apakah potensi imbal hasil dari mesin pertumbuhan ILP ini sepadan dengan risiko dan harga yang harus dibayar saat ini? Keputusan ada di tangan Anda.